Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, pada kesempatan kali ini saya Windy Ina Lestari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Said Ali Rohmatullah Tulungagung, program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 5A, akan menerangkan sedikit mengenai SPSS untuk mata kuliah statistik. Nah, apa itu SPSS dan juga bagaimana untuk analisis data maupun uji statistiknya? Kita akan mengetahuinya seperti penjelasan berikut ini. Sebelum mengetahui SPSS lebih jauh, maka alangkah baiknya kita mengetahui istilah-istilah yang sering disebut dan digunakan dalam analisis data statistik. Antara lain, penelitian, data, variabel, populasi dan sampel, analisis data, metode analisis data, hipotesis, uji hipotesis, signifikasi, probabilitas, kurva normal, dan degree of freedom. Penelitian merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang suatu hal. Data, sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dalam menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Jenis-jenis data antara lain adalah: yang pertama, data kualitatif, merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, bisa dari kata, kalimat, gambar, maupun bagan. Yang kedua, yakni data kuantitatif, merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Tipe data kuantitatif ini antara lain: yang pertama, data nominal, data hasil penggolongan atau kategorisasi yang sifatnya setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Yang kedua, data ordinal, merupakan data hasil kategori yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Yang ketiga, data interval, merupakan data yang hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Yang keempat, data rasio, merupakan data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. Variabel merupakan suatu yang beragam atau bervariasi. Variabel dibedakan menjadi dua. Yang pertama yakni variabel tergantung atau dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, variabel bebas atau independen, merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Populasi dan sampel. Populasi merupakan suatu kelompok atau kumpulan subjek dan objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Analisis data merupakan proses mengolah data dan penginterpretasi hasil pengolahan data. Jenis-jenis analisis data ini antara lain: yang pertama, analisis deskriptif, merupakan analisis yang menekankan pada pembahasan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Yang kedua, yakni analisis inferensial, merupakan analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan melakukan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Metode analisis data. Yang pertama, metode statistik parametrik, merupakan metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, distribusi data normal, dan lain-lain. Yang kedua, metode statistik non-parametrik, merupakan metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu. Hipotesis merupakan jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan atau bukan kalimat pertanyaan.
Nah, untuk jenis hipotesis ini ada dua. Yang pertama, hipotesis nihil atau non-hipotesis merupakan hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. Yang kedua, hipotesis alternatif atau hipotesis kerja merupakan hipotesis yang dinyatakan adanya hubungan antara variabel. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat diberlakukan untuk populasi atau tidak. Signifikasi. Signifikan artinya meyakinkan atau berarti. Dalam penelitian, signifikan mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diperlakukan pada populasi. Jika tidak, maka signifikan berarti pada sampel tidak berlaku pada populasi atau tidak dapat digeneralisasi. Probabilitas atau p-value merupakan peluang munculnya kejadian. Besarnya peluang melakukan kesalahan disebut taraf signifikasi. Jadi, taraf signifikasi bisa dinyatakan pada probabilitas atau nilainya yang sama. Misalkan ada 100 kejadian dengan probabilitas 5%, artinya bahwa peluang munculnya kesalahan akan terjadi sebanyak 5 kali dalam 100 kejadian. Kurva normal. Kurva normal menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan HO atau hipotesis nihil. Seperti gambar di samping, terdapat dua buah kurva. Yang pertama atau yang bagian atas merupakan kurva dengan penguji sebanyak dua sisi, yakni di daerah kritisnya atau HA ditolak itu berada di sisi kanan dan sisi kiri, atau bisa dibilang sisi depan dan juga sisi belakang. Sedangkan untuk gambar yang berada di bawah itu merupakan pengujian hanya satu sisi, yakni HO ditolak atau daerah kritisnya berada di bagian belakang. Degree of freedom atau DF merupakan derajat ketergantungan banyaknya observasi N dan banyaknya variabel independen. DF ini digunakan untuk menentukan nilai kritis. Sekilas mengenai SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences. SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. Dari berbagai program olah data statistik lainnya, SPSS merupakan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para peneliti. Kepanjangan SPSS sebenarnya adalah Statistical Package for the Social Sciences, tapi seiring berjalannya waktu, SPSS mengalami perkembangan dan penggunaan semakin kompleks untuk berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, industri, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga kepanjangan dari SPSS ini berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Langkah-langkah pengolahan data SPSS. Setelah data diinput pada SPSS Data Editor, kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan, memasukkan variabel dan lain-lain. Kemudian klik OK. Setelah itu, proses olah data dilakukan dengan secara cepat, singkat, akurat, cermat, handal, dan kemudian muncullah output data. Analisis dengan program SPSS. Analisis yang dibahas dalam materi ini menekankan pada penggunaan metode statistik parametrik. Hal ini mengingat banyaknya analisis data pada mahasiswa menggunakan metode ini. Nah, ini tadi adalah penjelasan sedikit mengenai SPSS dan istilah-istilah yang sering kita temui di dunia statistik. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan juga semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat sebuah kesalahan baik tindak maupun bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.